Selamat pagi dan shalom bagi kita semua yang ada. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka kita boleh dikumpulkan oleh Tuhan pagi hari ini dengan tidak kurang apapun juga. Saudara kasih dalam Tuhan, kembali kita akan belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan sangat penting di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Saya akan ambil di dalam suratan Rasul Petrus, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. 2 Petrus 3 ayat 14, firman Tuhan sebagai berikut. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya. Firman Tuhan yang datang bagi kita di pagi hari ini adalah mengingatkan kita tentang hari kedatangan Tuhan. Ya. Hari kedatangan Tuhan, Tuhan menginginkan agar supaya kita tidak bercacat dan tidak bercelah di pemandangan Tuhan. Ya. Sebab kalau kita memperhatikan di dalam 2 Petrus 3 ini adalah berbicara tentang hari Tuhan. Ya. Hari Tuhan sudah pasti Dia akan datang menjemput saya dan saudara. Nah, jemputan Tuhan, firman Allah mengatakan bahwa Dia akan datang secara umum, mengangkat gereja Tuhan, mengangkat gereja Tuhan yang sudah sempurna tubuh, jiwa, dan roh, diangkat ke awan-awan yang permai dalam satu pesta dari Tuhan, yaitu pesta selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang yang terangkat itu adalah orang-orang yang sudah melakukan seluruh kehendak Tuhan. Namun saudara sekalian, untuk menuju ke sana, maka kita pun saudara diperhadapkan dengan jemputan-jemputan umum. Sebab itu tatkala Tuhan menjemput kita, maka kita sudah harus siap. Ya. Kapanpun Tuhan akan datang kepada kita, maka kita sudah siap. Oleh sebab itu, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dalam kita menantikan ini, maka kita mengusahakan diri supaya kita tidak bercacat celah. Ya. Kita tetap berusaha dan kita tidak, saudara sekalian, melakukan hal-hal yang baik, tetapi hidup selalu dalam perdamaian, hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, untuk mewujudkan ini, saudara, kita untuk membersihkan kehidupan kita, maka kita selalu datang beribadah kepada Tuhan. Kita selalu datang mendengar firman Tuhan, bahkan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena dalam ibadah ini, maka Tuhan akan mengungkapkan segala sesuatu. Banyak hal yang Tuhan akan ungkapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lengah dengan keadaan yang ada. Sebab memang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani 10 ayat yang ke-25, dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini adalah merupakan nasihat supaya perhimpunan beribadah bersama-sama jangan kita jauhkan. Tetapi mari kita, saudara sekalian, saling berusaha untuk tetap datang dalam perhimpunan. Karena di dalam perhimpunan ini
ada acara-acara, ada hal yang Tuhan mau sampaikan, nasihat, yaitu tentang keadaan akhir zaman ini, ya. Memperhatikan keadaan akhir zaman ini memang akan datang ya pengolok-pengolok, ya. Orang-orang saudara sekalian yang akan mengolok-olok kita untuk beribadah, bahkan mencari Tuhan, ya. Kemudian saudara sekalian ya, kita juga diperhadapkan dengan hal-hal ya kebutuhan-kebutuhan setiap hari yang tentunya ini ya terkadang akan saudara sekalian mempengaruhi kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara, untuk menghadapi semua ini maka ya kita tidak sendiri ya, tetapi kita ada penolong ya. Tuhan adalah pribadi yang tetap setia menjaga, memelihara kita. Dia tahu keadaan kita, kemampuan kita. Dia itu adalah Tuhan yang selalu ada dengan kita. Sebab itu Tuhan mengingatkan supaya kita berhati-hati, berjaga-jaga. Kita tetap berdoa, hidup di dalam doa, dan saudara ya, kita tetap membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena orang yang saudara tetap berdoa, dia selalu akan dikuatkan oleh Tuhan. Karena doa itu adalah merupakan ya nafas orang yang percaya. Ya. Doa itu adalah hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa saudara, maka Tuhan akan hadir dengan kita. Bahkan dia akan melihat ya apa yang menjadi pergumulan kita. Dia akan turun dan akan menyelesaikan. Sebab banyak orang yang tatkala menghadapi pergumulan, ya mereka saudara ya langsung ya merasa khawatir, ya merasa was-was ya. Tetapi saudara sekalian, orang yang percaya kepada Tuhan, jalan satu-satunya datang kepada Tuhan ya. Pengalaman yang dialami oleh Raja Daud saudara ya, dia tatkala menghadapi kesulitan maka dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan ya datang menyertai, Tuhan datang menolong, memberikan kekuatan dan memberikan kemampuan menghadapi ya musuh-musuh ya. Sebab itu Raja Daud menjadi berani karena dia disertai oleh Tuhan ya. Orang yang disertai oleh Tuhan, orang yang selalu berhasil di dalam setiap usahanya, di dalam setiap pekerjaannya. Karena Tuhan selalu ada dan campur tangan apa yang dia kerjakan. Nah, ini saudara sekalian yang harus saudara sekalian menjadi perhatian kita ya. Sebab ya kalau saudara sekalian kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan menghadapi kegagalan ya. Kita tentunya tidak ingin gagal apalagi dalam mengiring Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi, kita tetap berusaha untuk ya mencari Tuhan. Berusaha ya saudara supaya selalu ada dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Karena ya kesempatan-kesempatan yang ada ini ya, maka saudara tidak akan begini-begini saja. Tetapi satu kali kelak kita akan saudara sekalian sulit ya. Kita akan sulit untuk mencari Tuhan. Sebab itu selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu kita, mari kita pergunakan waktu ini untuk mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, dia meninggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat. Artinya dia hidup di dalam pertobatan. Ya, pertobatan ini sangat penting, saudara. Karena ya kita manusia saudara sekalian ya memang setiap hari terkadang tanpa kita sadari kita sudah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat jahat. Nah, sebab itu kita perlu dikontrol oleh firman Tuhan ya. Belajar pengalaman daripada orang Israel ya, tatkala mereka dia melakukan yang jahat ya, mereka jauh daripada Tuhan, maka Tuhan menghadapkan mereka dengan bencana-bencana. Tuhan menegur mereka supaya mereka sadar ya. Tetapi ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang kembali kepada Tuhan, tetapi ada yang tetap meninggalkan Tuhan. Sebab itu ya menghadapi semua ini kita pun diberikan pilihan ya. Kita diberikan pilihan ya dalam menghadapi berbagai pergumulan, siapa yang kita mau andalkan ya. Karena firman Tuhan mengatakan ya di dalam
Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Ada yang bermegah karena rata, ada yang bermegah karena kuda, tetapi ada juga yang bermegah karena Tuhan, ya. Di dalam Mazmur pasal 20 dikatakan firman Tuhan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka akan rebah dan jatuh, tetapi kita bangun dan berdiri tetap tegak. Jadi orang yang bermegah karena kereta itu saudara sekalian arti rohaninya adalah berbicara tentang kekayaan, ya, berbicara tentang harta, kepemilikan, ya. Jadi orang ada yang bermegah atau saudara sekalian mengandalkan harta kekayaan karena dia berpikir dengan harta yang dia miliki dia bisa mengalami kehidupan yang baik, ya, sampai saudara sekalian, ya, dia tetap merasakan ketenangan dalam harta itu. Tetapi ingat baik-baik saudara bahwa dikatakan oleh firman Tuhan pada masa-masa sulit, pada masa-masa sukar, tatkala datang bencana, maka harta itu tidak berguna, ya. Tetapi kebenaran ini yang akan, ya, menyelamatkan kita, ya. Jadi jangan bergantung kepada hartamu. Memang saudara firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan bahwa di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau kita mengumpulkan harta di bumi, maka hati kita, pikiran kita tertuju ke situ, ya. Tetapi kalau kita mengumpulkan harta di sorga, maka hati kita akan selalu tertuju ke sorga. Jadi ini adalah merupakan pilihan kita. Jadi untuk harta yang daripada sorga, sudah di atas dari Tuhan, mari kita pikirkan perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada. Karena satu kali kelak kita akan ke sana dan kita akan melihat apa yang sudah kita raih, apa yang kita sudah capai, ya. Kemudian ada yang mengandalkan kuda. Kuda itu adalah dalam arti rohani itu adalah berbicara tentang kekuatan, power, ya. Ada orang karena dia kuat, dia hebat, ya. Dia tetap mengandalkan kekuatannya. Dia pikir ya mungkin masih muda, punya jabatan, punya kekuasaan, sehingga dia tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu, ya. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, dikatakan saudara sekalian, ya, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri satu kali kelak pun akan jatuh, ya. Tetapi ya saudara dikatakan oleh firman Tuhan, orang muda, orang taruna akan mengalami saudara sekalian kelemahan. Mereka akan jatuh, ya. Karena saudara sekalian menghadapi berbagai pergumulan dan kesulitan, ya. Jadi kekuatan manusia itu terbatas, ya. Tetapi kalau kita, ya, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan itu tidak terbatas. Minta air putih. Ini menjadi pilihan kita, saudara. Memang kehidupan kita manusia itu Tuhan berikan pilihan, ya. Apa yang akan kita cari di dalam dunia ini, ya. Kalau Tuhan katakan kepada Raja Sulaiman, ya, Raja Sulaiman saudara sekalian, dia meminta agar supaya Tuhan memberikan dia hikmat supaya dia dapat melaksanakan tugas pekerjaan dengan adil, memimpin orang Israel itu dengan adil dan bijaksana. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang atau mati seterusnya, tetapi dia minta hikmat dan pengetahuan. Dan ternyata ya Tuhan mengabulkan itu. Bahkan dengan hikmat dan pengetahuan, dia menjadi orang yang sangat kaya, orang yang sangat, ya, terkenal. Dan saudara sekalian, dengan hikmat pengetahuan, maka kerajaannya dibangun dengan hikmat, dengan kasih, sehingga menjadi contoh teladan bagi bangsa-bangsa lain waktu itu. Bahkan Ratu Sheba pun datang menyaksikan, ya, bahwa memang luar biasa
keindahan, kemewahan istana Salomo dan juga orang-orangnya, ya pegawai-pegawainya. Dalam mereka duduk, dalam mereka berpakaian, semua ya sesuai dengan hikmat daripada Tuhan. Bahkan saudara, kita memperhatikan bahwa yang dia tidak minta, Salomo tidak minta itu diberikan oleh Tuhan, itu kekayaan. Bahkan Raja Salomo ya membangun Ka'bah yang luar biasa, dan dia selalu beribadah mengikuti kehendak Tuhan. Namun saudara, ke dalam Tuhan kita memperhatikan bahwa Salomo juga ya dia hanya manusia biasa, dia punya keterbatasan. Pada akhirnya saudara, dia itu terpengaruh dengan istri-istri yang lain, ya saudara, orang-orang kafir, ya anak-anak raja. Dan saudara, dia ya Alkitab mengatakan bahwa dia sempat masuk pada penyembahan berhala. Nah, ini saudara menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita sudah melakukan segala kehendak Tuhan, kita sudah setia kepada Tuhan, maka pertahankanlah kesetiaan ini. Pertahankanlah kehidupan kita yang layak di hadapan Tuhan. Ya, soal saudara sekalian kebenaran itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Soal Tuhan, soal ibadah itu harusnya di prioritas. Karena orang yang saudara sekalian selalu datang di hadirat Tuhan, maka dia akan selalu mengalami kekuatan baru. Bahkan hidupnya akan dirubah oleh Tuhan. Karena ya memang menghadapi berbagai pergumulan, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di dalam dunia ini dosa yang semakin bertambah-tambah, kejahatan semakin bertambah-tambah. Tetapi bagi orang yang mencari Tuhan, Tuhan juga imbangi. Ya, Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan supaya dia tetap bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada dalam dunia ini. Kita semua yang ada tentunya yang selalu berharap bersandar kepada Tuhan memang mengalami bagaimana pembelaan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu menghadapi semua ini, maka kita berusaha supaya kita didapati dalam keadaan sejahtera. Ya. Sejahtera artinya kita mengalami ketenangan hanya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Tetapi di dalam Tuhan, lewat pertolongan Roh Kudus, maka kita akan mengalami damai dan sejahtera. Oleh sebab itu saudara, ya tentunya kita setiap hari mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Ya. Tuhan saudara sekalian yang memperhadapkan kita ya satu pekerjaan, ya pekerjaan yang paling utama yaitu bagaimana kita memperlakukan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita berjalan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Orang yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Artinya tetap dengar apa kata Tuhan, itu yang dia lakukan, maka dia akan sampai kepada tempat kediaman Allah. Ya. Kediaman Allah yaitu Sion. Ya. Sion. Ya, seperti ya dikatakan di dalam Mazmur 43 ayat yang ketiga, suruhkanlah terang dan kebenaran memimpin aku, supaya aku sampai pada ke bukit kesucian Tuhan, yaitu Sion. Bukit kesucian Tuhan atau Sion adalah tempat di mana Tuhan ada. Tempat di mana Tuhan ada itu adalah saudara sekalian tempat kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan dan kita mendengar suara nubuatan suara Tuhan dan kita merasakan ya lawatan atau jamahan Tuhan. Itu Sion saudara sekalian ya. Nah, untuk sampai ke situ, nah kita harus dipimpin dengan terang dan kebenaran, firman dan Roh Kudus ya. Sebab itu dalam ibadah yang berkenan kepada Tuhan ya, itu saudara sekalian harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Orang Israel, mereka beribadah sesuai perintah Tuhan, tabernakel ya. Yaitu saudara ya, pertama kita ya puji-pujian, kemudian kita menyaksikan kasih Tuhan, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan ya.
Kemudian juga setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ya kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, dalam doa dan penyembahan inilah kita akan mendengar suara nubuatan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, bahkan Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk bagi kita. Dan saudara-saudara, kita melihat memperhatikan bahwa tidak semua orang yang beribadah yang mengalami hal yang demikian, ya. Terkadang saudara, mereka tidak mengalami kehadiran Tuhan. Sebab itu saudara, ibadah yang saudara sekalian dihadiri oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, tentunya ada sukacita, ada damai dan sejahtera, ya. Karena kalau saudara sekalian tidak ada kehadiran Tuhan, itu ibadah itu jadi dingin, ya. Kita tidak akan merasakan apa-apa, ya. Malah kita datang dengan berbagai-bagai pergumulan, maka kita pulang pun pergumulan itu tetap menyertai kita, tidak selesai, ya. Tetapi kalau kita beribadah dan Tuhan hadir, maka Tuhan akan mengangkat beban kita dan Dia akan mengkuatkan kita, memampukan kita. Jadi di dalam kita menghadapi pergumulan, saudara, ada dua hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tatkala ada kesulitan, ada kesukaran, yang pertama Tuhan tentunya menyelesaikan murid-murid Tuhan tatkala mereka menyeberang Tasik, kemudian datang angin sakal, mereka bangunkan Tuhan, dan saudara sekalian saat itu juga Tuhan menenangkan laut itu, sehingga laut itu menjadi tenang. Jadi hal yang pertama, tatkala kita ada masalah, Tuhan menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, tatkala kita ada masalah tidak selesai, tetapi Tuhan mengkuatkan kita. Tuhan memampukan kita untuk melawan masalah itu. Sehingga kita diberikan kemampuan, sehingga masalah itu bisa kita selesaikan dengan pertolongan Tuhan. Jadi, memperhatikan saudara sekalian firman Tuhan, kita memang menghadapi berbagai pergumulan, sakit penyakit. Jadi penyakit ini, memang penyakit ini disodorkan oleh kuasa kegelapan atas seizin Tuhan. Nah, Tuhan punya cara dalam kehidupan kita. Tatkala saudara sekalian Tuhan melihat kita tidak berdaya, maka Tuhan akan menyelesaikan, Tuhan akan menyembuhkan. Tetapi tatkala Tuhan belum menyembuhkan, Dia berarti memberikan kekuatan kepada kita melewati kesukaran penyakit ini, dan satu saat maka Tuhan akan melihat dengan kekuatan kita, maka kita akan beroleh kesembuhan. Kekuatan ini adalah berbicara tentang kekuatan iman. Orang yang selalu mencari hadirat Tuhan dalam keadaan tidak berdaya tetapi tetap berseru kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan dengan kekuatan yang Dia berikan kepada kita. Sebab itu saudara, pentingnya kita selalu ada di hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan senang hati, Ibadah dengan senang hati itu saudara sekalian besarlah keuntungannya. Besar artinya ada keuntungan, saudara, Karena ibadah itu saudara sekalian berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk bagi kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan yang kita hadapi setiap hari, Hanya lewat ibadah Tuhan bisa hadir, dan juga lewat orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi kita sudah diajarkan bagaimana tatkala kita menghadapi kesulitan, maka kita berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab. Dan juga ada orang yang tatkala menghadapi kesulitan, dia menyelesaikan dengan kekuatan sendiri, mencari pertolongan manusia, tetapi pada akhirnya akan gagal. Pengalaman-pengalaman daripada hamba-hamba Tuhan, maka dikatakan hanya dengan Tuhan kita bisa beroleh kemenangan. Jadi jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka segala sesuatu akan dilancarkan oleh Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus, jika Tuhan ada di pihak kita, Roma 8 ayat 31, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tentunya tidak ada, saudara sekalian, Nah, Tuhan seharusnya harus ada dengan kita.
Kalau Tuhan ada dengan kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Ya. Ini saudara sekalian yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, kita membaca dalam Roma 8 ayat yang ke-35 ya. Dikatakan begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, ya. Jadi saudara sekalian, ya, ini merupakan ya ketegasan pengalaman daripada Rasul Paulus bahwa dia mengalami, saudara sekalian, penindasan, kesesakan, penganiayaan. Bahkan dia pernah mengalami, saudara sekalian, kelaparan. Atau dalam keadaan situasi mara bahaya. Dia menghadapi peperangan, saudara, pergumulan, ya. Diperhadapkan dengan, saudara sekalian, orang-orang jahat. Tetapi dia selalu beroleh kemenangan. Karena dia selalu hidup dengan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kita pun saudara sekalian ya memang selalu terus mengandalkan Tuhan. Karena saudara, kita tidak akan rugi kalau kita tetap ada dengan Tuhan. Memang sebagian orang mengatakan ya datang ibadah biasa-biasa saja. Karena tidak disertai dengan kesungguh-sungguhan, ya. Tidak percaya dan tidak mengalami lawatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Tetapi orang yang saudara sekalian mengalami hal ini, maka dia saudara sekalian tetap berusaha mengerjakan pekerjaan Tuhan. Soal ibadah saudara, tatkala dia mendengar sudah ada jadwal ibadah, maka hatinya mulai berbunga-bunga. Dia merasa senang, ya. Tapi ada juga sebagian tatkala sudah dengar sudah jadwal ibadah, maka biasa-biasa saja. Dia tidak merasakan apa-apa. Ini kita berhati-hati saudara. Berarti kita ini saudara sekalian ya menjadi pertanyaan, apakah kita ini ya Tuhan masih ada dengan kita atau sudah tidak, ya. Karena saudara sekalian ada perbedaan. Orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Bahkan orang yang beribadah sungguh-sungguh dengan orang yang tidak beribadah bersungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tatkala dia berdoa, maka doanya langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi orang yang tidak bersungguh-sungguh, ya, meskipun dia berdoa berulang-ulang, tetapi masalahnya belum akan selesai, ya. Tuhan masih memberikan, ya saudara sekalian, waktu untuk menjawab. Sebab itu saudara, tentunya kita menginginkan setiap pergumulan kita selalu diselesaikan oleh Tuhan. Dan itu saudara sekalian memang terjadi bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita menantikan hari kedatangan Tuhan supaya kita didapati dengan tidak bercacat, tidak bercela. Marilah kita mengerti firman Tuhan, melakukan petunjuk-petunjuk Tuhan, dan setialah sampai pada langkah yang terakhir. Karena dikatakan saudara sekalian, barang siapa yang tekun atau setia sampai pada langkah yang terakhir tetap mengandalkan Tuhan, merekalah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Ini wejangan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.